Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin menyertai kita di sepanjang malam istirahat kita. Dan di pagi hari ini kita dapat bangun dalam keadaan baik dan sehat. Namun umat-umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan agar menjadi kekuatan pedoman kita di dalam hari ini, sehingga kita dapat berjalan di dalam terang kasih Tuhan, sehingga kita dapat menerima kebahagiaan yang penuh sukacita di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dengan kasih-Mu. Di pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat baik oleh karena Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini menguatkan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara." Ayat yang ke-14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kalau kita melihat dan membaca ayat demi ayat yang telah kita sebutkan, yang telah kita baca ini, bahwa ini bercerita bagaimana terjadinya peperangan di awal, yaitu di dalam surga. Bagaimana putra fajar atau Lucifer yang ingin menyamai yang maha tinggi. Dan dia melakukan dosa, sehingga Tuhan menghukum dia dan melemparkan dia ke bumi. Dan bukan hanya itu saja, dan bukan hanya dia saja, melainkan sepertiga malaikat yang ada di surga yang menjadi pengikut Lucifer, mereka dijatuhkan atau dibuang ke dalam bumi oleh karena telah berdosa di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat ini di pagi hari ini saya ingin mengajak kita bahwa kalau kita belajar tentang ayat ini, tentang Lucifer dan sepertiga malaikat-malaikatnya yang telah dibuang ke bumi oleh karena melakukan pelanggaran di surga, berarti posisi-posisi yang ada di dalam kerajaan surga yang dimiliki sepertiga malaikat telah kosong di dalam kerajaan surga. Nah, siapa yang akan mengisi kekosongan atau posisi yang ada di dalam kerajaan surga yang dimiliki oleh sepertiga malaikat pada waktu itu sebelum mereka dibuang ke bumi? Oleh karena pada saat ini posisi itu telah kosong. Hamba Tuhan Ellen White menulis di dalam buku Review and Herald di 29 Mei 1900 mengatakan demikian, Bapak Ibu. "Surga akan menang karena kekosongan yang terjadi di surga karena kejatuhan setan dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan." Ternyata pada saat kelak tiba waktunya, kekosongan posisi yang dimiliki oleh sepertiga malaikat yang ada di surga akan diisi oleh orang-orang yang akan ditebus oleh Tuhan. Dan merekalah
yang akan mengisi posisi-posisi sepertiga malaikat yang ada di surga. Siapa itu? Yakinkan mulai pada saat ini, pagi hari ini, posisi malaikat, sepertiga malaikat yang ada di surga, kitalah yang akan mengisinya. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Maka tak salah firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Pastikan diri kita untuk berada di dalam kerajaan surga, menggantikan posisi-posisi sepertiga malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita berhasil, jikalau dengan kasih karunia Tuhan kita dapat menggantikan posisi-posisi itu, maka kebahagiaan sejati menjadi milik kita, kehidupan kekal milik kita. Mari kita selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang ada di surga di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.